kasih waktunya. Izin Pak, boleh saya bicara sedikit ya? Boleh, banyak tuh boleh. Banyak boleh ya. Gini, kan sebenarnya saya pun karyawan. Iya, tidak apa? punya saham, tidak punya apa. Iya, karyawan semua kawan. Kami karyawan. Saya juga karyawan. Memang kemarin memang ada PHK dari manajemen ya, manajemen pemilik dikarenakan musibah yang menimpa beliau dan Ya. perusahaan. Yang terparah, minum ya? silakan Pak. Yang terparah adalah ketika di lokasi, artinya di kebun diambil alih sementara dulu oleh PT Akrinas, sehingga produksinya juga di stop di sana, uang tidak mengalir lagi ke kantor sini. Ini baru tahap ke-1 sebetulnya. Tahap kedua mungkin saya juga akan kena bersama teman-teman yang lain sebetulnya. Kena gelombang PHK juga, karena kan sampai kapan bertahan kalau uang Karyawan itu bisa dikomunikasikan kok, nggak sulit. Kan kita tidak mengintervensi proses hukumnya, gitu. Itu bisa, tinggal bagaimana mengkomunikasikannya, gitu. Karena dalam kondisi seperti ini, ya yang jelas presiden itu tidak tutup mata, nggak tutup mata. Nggak mungkin kita mau melihat kawan-kawan itu di lay off itu beberapa lagi angka kemiskinan nambah. Sedang kita berharap ke depan ini rakyat itu sejahtera, hidupnya nyaman, tenang. Tetapi kan proses hukumnya nggak mungkin kita bisa jangkau. Itu biarkan kejaksaan atau penegak hukum lah ya. Nah, soal hak yang tadi yang paling penting tuh, hak THR mereka, pesangon ya, pesangon mereka atas ijazahnya, pulangin aja udah. Nah kalau seandainya pesangonnya gimana kan? Ternyata pesangon ini kan udah puluhan tahun praktek itu, bukan gara-gara bulan kemarin tuh ditahan, kemudian ya dampaknya kayak gimana? Karena praktek itu sudah puluhan tahun, gitu. Makanya jangan pernah nyakiti buruh, jangan nyakiti hati rakyat. Mereka mungkin tidak bisa melawan, tapi mereka berdoa, mereka menangis, gitu. Itu yang harus kita punya sedikit empati lah. Kecuali praktek itu baru 3 bulan yang lalu, mungkin argumentasi Bu Ayu itu bisa. Ternyata praktek itu udah puluhan tahun tuh. Puluhan tahun mereka hanya dikasih 2,5 bulan. Kacau gitu. Kan kalau seandainya buruhnya dilayani dengan baik, sejahtera, pasti mereka berdoa. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, secara kekuasaan juga mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka bukan bagian dari keluarganya, bukan dari struktur dan manajemen. Mereka dengan apa? Doa tuh di rumahnya. Nah kita nggak tahu isi doanya, Pak. Itu. Jadi jangan pernah mendapatkan yang mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya punya 2 tangan pun dilipat dengan doa. Udah. Doa itu kuasanya luar biasa. Jadi hati-hati dengan rakyat. Hati-hati dengan doa. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Ayu ya. Silakan boleh. Hari ini sidak kita menghasilkan hal yang positif. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Siap. Kedua, ketika kita kemari ada norma-norma lain yang dilanggar. Tapi semoga itu juga bisa diselesaikan. Soal apa? Pesangon. Mereka ada yang kerja puluhan tahun di sini, pesangonnya cuma 2,5 bulan. Ada yang 10 tahun kerjanya pesangonnya cuma 1,5 bulan. Nah ini kan pelanggaran terhadap norma-norma ketenaga kerjaan. Jadi pesan saya untuk hak ini diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai nanti kalau kedua biasanya kita melakukan upaya hukum, langsung tindakan, segel dan penjarakan. Gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Semoga manajemen bisa mendengar ini. Tadi kan argumentasinya ada efisiensinya baru kemarin kok, baru ditangkapnya kemarin. Tapi praktek itu sudah puluhan tahun. Jadi argumentasi itu batal menurut saya, nggak relevan. Kejadian maaf ya yang punya Palma ini apa namanya Palma nih? Dulta Palma ini kan di proses hukum baru tahun 2025, bukan tahun 2011 atau 2000 berapa. Nah mereka ini kerja sudah puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang tahunan. Jadi sekali lagi saya minta manajemen Duta Palma
untuk segera mungkin menyelesaikan hak-hak mereka kawan-kawan buruh dan pekerja. Jadi kalau seandainya saya sidak kedua, biasanya ada proses penahanan dan tindakan hukum. Terima kasih. Argumentasi soal penahanan ijazahnya, argumentasinya apa? Argumentasinya ya, saya nggak tahu. Yang jelas saya datang kemari nggak butuh alasan apapun. Alasannya yang jelas ada proses penahanan ijazah dan ada bukti-buktinya. Tapi Bu Ayi tadi sampaikan cukup bawa dokumentasi tanda Bu ya, tanda terima, nanti beliau akan mengurusnya. Bu Ayi boleh sedikit Bu, tadi dikatakan bahwa penahanan ijazah juga terkait dengan adanya penahanan barang bukti oleh kejaksaan, ya, apakah itu betul? Saya nggak tahu ya tepatnya ijazah itu apakah ada penahanan ijazah atau tidak. Tapi di zaman saya nggak merasa pernah menahan ijazah karyawan siapapun. Tapi kalau memang zaman sebelum saya ada penahanan, mungkin ditaruh di brankas. Nah, brankasnya itu sekarang sedang dalam kondisi disegel oleh pihak kejaksaan. Kalau memang ada di dalam ijazahnya, nanti kita minta izin kepada jaksa untuk masuk ngambil ijazahnya untuk diserahkan kembali. Kalau memang ada, kita kembalikan ke karyawan gitu. Kalau soal pesangon yang dilaporkan Bu, katanya ada yang tidak sesuai aturan bagaimana kita kerja Pak. Iya, tadi sudah sempat saya jelaskan kepada Pak Wamen juga. Kondisinya memang per 10 Maret 2025 perusahaan di Jakarta ini, kantor pusatnya sudah tidak menerima aliran pemasukan uang. Karena per 10 Maret lahan kita, produksi kita sudah diambil alih sementara oleh PT Agrinas, sehingga tidak ada uang yang masuk sama sekali ke kantor pusat. Nah, itu yang menyebabkan manajemen mengambil langkah seperti itu, Pak, ya. Cukup ya, Pak? Ya, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Itu di mana aja? Di Pekanbaru, di Kalbar, di Jakarta. Ini 3 lokasi ya? Iya. Banyak di? Oh iya. Ya semua. Terima kasih Pak. Ya baik ya. Terjangkau sangat persoalan. Ya Pak. Jadi nggak pakai lama-lama di kantor audiensi, tak usah audiensi, kita sidak langsung. Ya, terima kasih kawan-kawan semua ya. Ya, siap Bu. Pak Wamen, untuk kunjungan atau Sidak ini? Tidak, ya siap. Ada apa aja yang ditemukan dan apa aja? Pertama yang jelas ada hal yang positif. Kawan-kawan pekerja atau buruh yang selama ini ditahan ijazahnya, mereka cukup mengambil dengan ada bukti penahanan ijazah. Ketika ada itu, mereka akan melakukan pengembalian ijazah tanpa meminta duit secara pun ya. Dan kedua, ternyata di Palma ini ada hak-hak buruh terkait pesangon yang kerjanya 31 tahun ternyata dibayarnya 2,5 bulan. Ada yang 11 tahun, 10 tahun dibayarnya hanya 1,5 bulan. Itu pelanggaran norma ketenagakerjaan. Ketika itu kewajiban itu tidak diselesaikan, kita akan melakukan upaya pidana hukum. Oke? Pak Noel, Bang, dikit Bang, terkait seefektif apa sih program-program sidak ini? Efektif, buktinya lihat, semua terselesaikan, nggak ada yang enggak. Ya, Siap. oke, makasih ya. Siap. Salam.